di tahun pertama ini kami lagi meneliti game edukasi yang ngajarin anak-anak programming kayak gitu. Nah, so far kami ngelihat hasilnya menjanjikan. Mhm. Jadi cukup bagus ya Mhm. perkembangan anak-anaknya. Tapi memang gamenya masih harus banyak di-polish lagi. Jadi kami berharapnya mungkin di akhir tahun ini atau awal tahun depan baru benar-benar kami coba publish game. Kalau aku merasa semakin inklusif Mhm. untuk para perempuan itu sejak IGDX tahun 2023 ya. Oh iya. Itu aku menghadiri Indonesia Women in Game Mhm. Leader Summit. Nah, dari situ aku jadi belajar, oh, kita itu punya komunitas dan gerakan untuk semakin membuat perempuan itu aman gitu di industri ini. Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Episode kali ini kita akan berkenalan dengan dua perempuan muda inspiratif ya, yang tentunya memegang peranan penting nih di industri game. Dan nanti kita akan ngobrol bagaimana sebetulnya tantangan, kemudian motivasi di balik seorang perempuan main game. Sampai juga kita ingin tahu nih bagaimana sebetulnya prospek ya dari industri game ini. Nah, kita akan langsung berkenalan aja ya. Ini kita akan terhubung dengan sambungan Zoom dengan Tirza dan juga Anggina yang sudah terhubung ya dengan kita sekarang ini. Halo, kita sapa aja. Halo Tirza dan Mbak Anggina, apa kabarnya? Halo. Halo. Oke, senang banget nih bisa ketemu kalian di sini walaupun melalui sambungan Zoom. Dan Sobat Antara, Tirza dan juga Mbak Anggina ini adalah dua orang peserta ya yang mengikuti program pelatihan dari Google Play dan Unity. Dan mereka ini dari dua background yang berbeda gitu. Nah, kita langsung berkenalan aja. Salah satunya saya mau ngobrol dulu sama Tirza terlebih dahulu. Oke, Tirza boleh cerita dong sebagai game developer. Mungkin kegiatan sehari-harinya ini seperti apa nih Tirza? Boleh cerita nggak? Oke, jadi aku dari Renala Games. Kita Mhm. ada bertujuh sampai berlapan orang. Kita sedang ngedevelop game. Jadi ada game pertama itu House of Everlast yang mau kita rilis di Steam dalam waktu dekat. Sama kita ada ngerjain game baru judulnya Dungeon Hotpot. Oke, itu gamenya sendiri free to play atau pay to play atau gimana tuh? Oh, itu game premium yang kita jual di Steam. Oh, itu udah launching atau gimana? Belum, yang House of Everlast bakal launching dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ini. Tapi sejauh ini kalau misalnya game-game yang biasa diciptakan gitu sama Tirza sendiri, itu animonya seperti apa nih? Apakah mereka lebih banyak yang free to play atau yang pay to play? Oh, kalau aku pribadi lebih ke yang Steam, Oke. yang di PC. Oh, iya iya iya. Nah, bicara soal animonya sendiri gitu ya. Nah, biasanya para pemain ini menghabiskan dana berapa sih buat mereka main gamenya gitu? Apa mungkin misalnya untuk item-itemnya sendiri, itu seperti apa tuh? Oh, kalau beli item tuh kan kebanyakan game yang free to play, terus bisa beli kosmetik, misalnya kayak skin senjata atau skin Mhm. karakter gitu. Kalau game premium itu indie game bisa mulai dari belasan ribu sampai 200-300 ribu. Tapi kalau untuk game yang triple A bisa satu game tuh bisa sampai 800 sampai 1 jutaan Wow, gitu. oke. Itu ada dari kalangan whale juga nggak sih? Yang mereka bisa habiskan dana besar lah gitu buat habis-habisan lah ibaratnya buat beli gamenya itu, buat beli item-itemnya. Kalau yang free to play itu skinnya ada yang nggak terlalu mahal, jadi Hmm. semua kalangan bisa. Tapi Hmm. kalau untuk yang kayak game triple A itu sendiri, konsol atau perangkat PC-nya kan juga harus bisa ngejalanin gamenya Mhm. dengan baik tanpa ada macet-macet atau error gitu. Oke, tadi kan Tirza juga bilang ya bahwa jadi co-founder dari Renala Studio ya. Nah ini boleh cerita dong peran dari studio game sendiri sebetulnya seperti apa sih? Oh, jadi kalau untuk industri game, studio game itu sebagai wadah para talent untuk berkarya.
Jadi kita mewadahi para artis, karena kalau cuma artis saja, mereka nggak bisa bikin game karena mereka butuh programmer. Sama programmer butuh artis untuk dapat aset gamenya. Jadi studio game itu mempersatukan talenta-talenta dan mewadahi mereka untuk berkarya. Oke, nah aku sekarang ke Mbak Anggina nih. Mbak Anggina ini adalah seorang dosen ya, game programming di Universitas Sriwijaya ya. Udah berapa lama, Mbak? Boleh cerita? Eh, Kalau saya jadi dosen di Universitas Sriwijaya itu sudah 11 tahun Mhm, secara umum ya, secara mhm, full. Tapi sebenarnya itu agak dipotong-potong juga karena saya mhm. sempat studi selama jadi dosen. Jadi Oh, saya sempat studi S2 mhm, itu di bidang Interactive Technologies dan Game Design. mhm, Terus yang terakhir nih baru selesai tahun 2020, mhm. 2021, selesainya 2020, terus wisudanya 2021, itu S3 di Jepang, di JAIST, itu juga di bidang game, Information Hmm, Science namanya. oke. Nah, Gitu. sebagai seorang dosen game programming, kegiatan sehari-harinya apa nih selain mengajar gitu? Kalau dosen memang kegiatan utamanya pastinya ngajar ya. Mhm, Tapi selain ngajar juga kami kan punya punya kewajiban gitu, kewajiban untuk meneliti. Nah, mhm, kegiatan saya selain ngajar itu juga saya meneliti mhm, dan penelitiannya juga di bidang game edukasi. hmm. Nah, hasil penelitiannya sejauh ini perkembangannya seperti apa nih? Eh, karena kebetulan saya baru balik dari S3 ya, jadi saya baru kayak Hmm, mulai lagi hmm, meneliti. hmm, hmm. Di tahun pertama ini kami lagi meneliti game edukasi yang ngajarin anak-anak programming kayak gitu. Nah, so far kami ngelihat hasilnya menjanjikan. Mhm, Jadi cukup bagus ya mhm. perkembangan anak-anaknya. Tapi memang gamenya masih harus banyak di polish lagi. Jadi kami berharapnya mungkin di akhir tahun ini atau awal tahun depan baru benar-benar kami coba publish game. Oke, nanti kita tunggu ya pas gamenya publish. Tapi kita mau tahu lebih banyak nih soal materi dari game programming sendiri ya. Berarti ada di mata kuliah yang kakak ajar ya. Nah ini mungkin boleh cerita semasif apa sih mahasiswa yang tertarik gitu dengan mata kuliah itu? Jadi kalau untuk di game programming atau pemrograman game ya, kami nyebutnya mata kuliahnya. Untuk ketertarikan mahasiswa tuh sebenarnya tergantung wave-nya gitu. Hmm. Kadang-kadang tergantung sama tren di industri. Kalau lagi banyak perusahaan game yang lagi buka magang kayak gitu. Nah itu banyak yang ikut mata kuliah pemrograman game karena mereka pengen punya dasar gitu, dasar Hmm. untuk kemudian bekerja di perusahaan atau studio game yang ada di Indonesia. Tapi kalau Hmm. lagi studionya lagi nggak rame, ya yang ikut mata kuliahnya juga agak berkurang walaupun tetap ada yang ikut. Tapi lebih banyak laki-laki apa perempuan nih untuk mahasiswanya sendiri yang lebih tertarik gitu? Kalau untuk mahasiswanya Mm-mm. sebenarnya sih eh, gimana ya? Dia itu tergantung sama mahasiswa kita juga. Kebetulan di kami di Teknik Informatika itu emang ceweknya sedikit. Jadi Hmm. setiap angkatan tuh angkatan yang paling baru nih di Mm-mm. dalam satu kelas ceweknya tuh bisa paling banyak hanya 9. Jadi nggak nyampe Hmm. 10 orang dari kelas yang eh, 35 orang kayak Hmm. gitu. Jadi otomatis yang di mata kuliah pemrograman game juga ceweknya lebih sedikit dari cowok gitu. Mm. Tapi kalau untuk lulusan dari teknik informatika sendiri kan tadi juga memuat mata kuliah game programming ya. Nah ini sebetulnya lulusannya ini akan menjadi seperti apa sih sebetulnya? Jadi kalau lulusan kami itu diproyeksikan ya pengennya itu mereka bisa bekerja di industri game, Mm-mm. terutama kalau teknik informatika mungkin banyak di programmernya. Tuh, jadi dia Hmm. bikin programnya. Karena di kami tidak ada mata kuliah untuk artis gitu ya. Jadi banyak Hmm. kan jadi programmer. Hmm. Mahasiswa-mahasiswa saya juga yang udah masuk studio game rata-rata jadi programmer atau jadi game designer. Hmm. Kalau dari Mbak Anggina sendiri awal mula nih sebelum memutuskan nih untuk menjadi seorang dosen dari game programming gitu ya. Nah, pengen jadi apa waktu itu? Apakah mungkin awal mulanya senang main game kemudian oke saya mau bikin game sendiri ah atau misalnya apa nih lebih kemana nih?
Kalau saya awalnya karena memang dari kecil itu suka main game, gitu. Hmm. Terus jadi penasaran kan, gimana sih kalau saya pengen bikin game sendiri, terus jadi mengenal jurusan yang namanya teknik informatika ini. Hmm. Jadi dari awal emang masuk teknik informatika dengan harapan pengen bisa develop game sendiri. Kalau Tirza gimana Tirza? Sebelum akhirnya menjadi game developer, dulunya mungkin boleh cerita kamu misalnya dari kecil udah main game kah atau gimana nih? Ya, jadi dari kecil papa aku yang ngajarin aku untuk main game. Oh, justru papa ya yang Iya, ngajarin biar ayo main game gitu. Terus? iya diajak ke warnet, Hmm. diajakin main game. Pertamanya ya masih anak kecil kan belum terlalu tahu ya. Hmm. Tapi pada akhirnya sekarang kalau nggak main game tuh kayak ada yang kurang dari hidupku. Gitu ya. Iya. Tapi menarik nih, kok papahnya ngajarin main game, kan biasanya orang tua nggak boleh main game terlalu banyak, terlalu lama gitu. Nanti gini, nanti gitu. Waktu itu papa gimana bilang ke kamu atau orang tua kamu gitu, ibu kamu? Setuju juga Ya. nggak? Pertamanya aku nggak tahu kalau orang tua itu sebenarnya nggak suka anaknya main game karena aku nggak mengalami itu. Terus Hmm. karena setelah aku tahu, aku tanya, kok aku waktu itu diajarin main game. Terus Hmm. jawaban papa aku itu, ya papa merasa main game itu fun. Jadi papa mau share kalau ini loh fun ke anaknya gitu. Wah, menarik banget. Tapi bicara soal industri gaming gitu ya. Nah, di mata kalian nih, Tirza dan juga Mbak Anggina, industri game lokal di kita pertumbuhannya seperti apa sih? Tirza dulu deh. Oh, untuk sekarang menurutku pertumbuhannya bagus dan Hmm, cepat. hmm, hmm, Banyak studio-studio baru juga yang bermunculan hmm, dengan hmm, talenta mereka yang keren-keren dan unik-unik. hmm, hmm, Jadi kedepannya pasti lebih keren sih hmm. industri game. Tapi faktor-faktor apa tuh yang membuat bahwa game yang diciptakan gitu ya sama orang-orang kita gitu ya bisa terkenal? Apakah mungkin dari skill para pemainnya kah? Atau misalnya ada keterlibatan influencer gitu di dalamnya? Oh, influencer itu iya sangat berpengaruh. Terus Hmm. em, ki- masyarakat kita itu sekarang sudah mulai lebih mengenal tentang game dan teman-teman kayak dari kuliah itu juga sudah mulai mengenal, oh studio game di Indonesia tuh cukup menjanjikan. Hmm. Sebenarnya itu sih yang Hmm. membuat semakin Yang berkembang. Oke. Nah, kalian ini kan dua di antara 15 developer game gitu ya yang ikut pelatihan di Google X Unity. Nah, ini mungkin boleh cerita kegiatan dari pelatihannya sendiri seperti apa sih? Boleh deh ke Mbak Anggina dulu. Oke, jadi pelatihan Google X Unity ini itu pelatihan untuk mengajarkan bagaimana Mm-mm. cara mengoperasikan dan cara membangun game melalui platform Unity. Mm. Nah, pelatihan ini itu dilaksanakan secara online. Jadi kami itu dikasih modul untuk Mm, belajar mm, sendiri, tapi kemudian di tengah-tengahnya itu juga kami disuguhkan ya dengan webinar-webinar dengan orang yang ada di industri sekarang kayak gitu. Jadi mm, nggak cuma latihan doang, tapi juga mm, kita tahu kemajuan industrinya kayak seperti apa. Nah, mm, terus di akhir pelatihan, kalau kami sudah berhasil menyelesaikan modul mm, itu mm, secara online, terus kami bisa mengambil sertifikasi. mm, Di mana kalau lulus, itu kita akan dapat sertifikasi dari Unity, mm. yang mana sertifikasinya itu diakui secara internasional. Oke, dan kunci dari sertifikasinya itu sendiri bisa digunakan untuk apa nih? Bisa biasanya kalau misalnya mau masuk ke industri game ya, sertifikasi dari Unity itu salah satu sertifikasi yang diakui. Karena kalau orang yang udah dapat sertifikatnya itu dianggap sudah mampu atau Hmm. sudah bisa untuk develop game. Tuh. Oke, baik. Kalau Tirza sendiri gimana nih kesan-kesannya kemarin ikut pelatihan Google Play with Unity? Kalau aku belajar, sebenarnya kan kalau aku pribadi sudah terjun ke dunia Unity itu Hmm, lumayan dari hmm, 2020. Nah, tapi dari pelatihan ini meningkatkan efisiensi kerjaku banget. hmm, Jadi kayak hal detail yang mungkin aku sebelumnya belum tahu, hmm, itu jadi tahu dan itu meningkatkan banyak banget sih hmm, efisiensi kerjanya. hmm. Seberapa penting sih menurut kamu ikut
pelatihan atau program semacam itu untuk khususnya buat produsen game ya? Menurutku sangat penting karena buat game itu kan butuh waktu yang lama ya. Hmm. Jadi buat aku efisiensi itu adalah nilai yang berharga banget Hmm. gitu. Terus mungkin buat teman-teman yang lain kalau ikut sertifikasi itu jadi lebih pede juga. Kalau aku sih lebih pede, oh aku Iya. sudah berhasil gitu. Oke. Tapi bicara treatment khusus gitu ya untuk perempuan, karena kan kalian ini 2 di antara 15 developer perempuan nih di antara ratusan peserta gitu ya. Nah ini ada treatment khusus nggak sih yang mereka kasih? Karena kan kita lihat dunia game ini kan erat kaitannya nih sama laki-laki gitu. Nah kira-kira ada ke arah situ nggak tuh? Kalau dari aku sih, aku merasa di treat equally kok. Oke. Kalau Mbak Anggina gimana nih Mbak Anggina? Perspektifnya kemarin adakah program pelatihan yang berbeda gitu dari sebelum-sebelumnya yang pernah Mbak Anggina ikuti? Kalau saya juga sama sih, saya merasa di treat equally dan ya saya bisa menerima semua materinya dengan secara equal gitu, tidak dibeda-beda. Boleh cerita nggak sih lebih details equally atau kesetaraan yang dimaksud nih seperti apa sih? Berarti kan ada perbandingan tuh dari pelatihan sebelumnya mungkin ya yang sempat ngerasain kok beda sih materi yang cowok gini yang cewek gini gitu. Kalau dari materinya, memang selama ini materi kan selalu sama ya. Cuma kalau pelatihannya Google X Unity ini, itu karena pelatihannya bisa dilakukan secara online, jadi kami yang perempuan itu, terutama kayak saya kan ibu-ibu, punya Ya. anak, kayak gitu. Pastinya perlu ngajar, perlu teliti. Nah, dengan diberikan materinya secara online, jadi kami tuh punya kesempatan yang sama untuk mengakses materi bebas sesuai dengan waktu kami masing-masing kayak gitu. Jadi nggak harus nggak dibatasi, boleh diakses kapan saja. Bicara soal kesetaraan gender sendiri nih ya, menurut Tirza dan Mbak Anggina gitu ya, kalian kan ini udah terjun langsung begitu ya di industri game. Nah kira-kira posisi perempuan dalam dunia game ini seperti apa sih? Apakah memang bisa kita katakan apa ya? Mungkin ada satu hal yang berbeda yang bisa kalian bagikan lah pengalaman secara personal gitu selama kalian menggeluti dunia game ini seperti apa tuh? Tirza dulu boleh. Kalau aku merasa semakin inklusif untuk para perempuan itu sejak IGDX tahun 2023 ya. Oh iya. Itu aku menghadiri Indonesia Women in Game Leader Summit. Nah, dari situ aku jadi belajar, oh, kita itu punya komunitas dan gerakan untuk semakin membuat perempuan itu aman gitu di industri ini. Terus fun fact juga di Renala kita ber-8 itu 5 darinya itu perempuan sekarang. Oh, Iya. berarti memang ruang aman untuk perempuan itu berperan penting banget ya, terutama buat kalian gitu ya, kaum Hawa lah yang memang pengen berkecimpung di dunia yang mungkin stereotipnya laki-laki gitu kan, dunianya laki-laki gitu kan ya. Nah mungkin kalau dari Mbak Anggina sendiri seperti apa nih Mbak Anggina tanggapannya nih? Kalau saya merasakan, eh, karena kalau saya lebih banyak di akademis ya, jadi saya ngerasainnya itu waktu meneliti. Jadi waktu saya S3 terakhir itu kan menelitinya juga di bidang game, dan saya masuk ke lab di mana profnya itu walaupun laki-laki, tapi beliau itu memang memberikan ruang bagi para peneliti mudanya gitu ya, para mahasiswanya, terutama yang perempuan untuk bisa eksplor lebih banyak kayak gitu. Ada Jadi studi, biasanya kami dikasih. ya lanjut. Biasanya Ya, dikasih. biasanya kami dikasih waktu lab yang agak lebih panjang gitu, karena katanya ibu-ibu kan nanti perlu masak, perlu apa. Nah, itu boleh katanya datang lab lebih tambah waktunya. Oh, oke. Tapi ada studi kasus tersendiri nggak sih bahwa ternyata ruang aman untuk perempuan gitu ya dalam dunia game ini perkembangannya lumayan masif lah gitu sekarang ini. Ada nggak studi kasus terkait itu?
yang mungkin bisa bisa kita hubungkan dengan oh ternyata populasi gamer wanita ini jadi cukup mendominasi lah ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya oleh karena kehadiran dari ruang aman tadi gitu. Nah ini gimana nih dari studi kasus yang pernah dipelajari? Kalau studi kasus secara khusus sih Mm, biasanya eh, belum ada ya kalau di mm, game. mm, Tapi kalau secara umum, woman in STEM, kalau kita istilahnya ya, karena kita kan masuk di sains juga, mm, itu memang mulai berkembang kayak banyak semacam organisasi-organisasi yang mm, mendukung untuk mm, supaya perempuan itu bisa terus terlibat di STEM karena kan salah satu kasus yang sering saya hadapi karena mungkin saya lebih dewasa ya kalau mm, mm, dibanding sama Mbak Tirza. Kami kan kita kan perempuan pasti akan mulai meninggalkan industri ketika kita mulai berkeluarga. Nah, mm, itu perannya dikembalikan boleh berkembang di STEM walaupun sudah punya keluarga. mm. Tapi oke, aku ke Mbak Tirza deh. Pernah ngalamin hal yang tidak enak nggak nih Mbak Tirza selama ibaratnya waktu awal misalnya jadi player atau jadi gamer ya di dunia game ini ada stigma negatif misalnya dari cowok gitu, gimana? Oh iya, kalau aku main game online biasanya pasti nggak berani. Sampai sekarang sih sebenarnya Mm. pasti nggak berani open voice. Kalau Oh, berkomunikasi itu mm, lewat chat. mm, Nah, karena takut digangguin sama mm, yang cowok-cowok. mm, Tapi aku lihat teman-temanku beberapa orang juga yang perempuan itu sudah berani. Cuma aku kebetulan belum mm. berani. Sempat gender swapping juga enggak nih? Misalnya kayak ganti avatar deh gue jadi cowok gitu atau gimana tuh? Oh, pernah. Mm, Tapi itu aku ngelakuin itu bukan karena aku kepikiran untuk supaya aku nggak diganggu atau apa. mm. Sebenarnya enggak. Kalau itu pure untuk fun aja. Kalau yang Oke. karakter. Hmm. Tapi kalau dari game yang dibuat sama Tirza ini sendiri, ada bisa mendeteksi nggak sih ternyata ada gender-gender yang seharusnya dia cowok, tapi dia gender swapping gitu karena mau main game di ruang yang ibaratnya khusus perempuan gitu sebetulnya. Itu ada nggak sih? Oh, kalau itu aku belum pernah ketemu sih. Hmm. Tapi aku tahu para laki-laki itu kadang main pakai karakter perempuan juga. Itu ada. Nah, itu sebetulnya manfaatnya sendiri misalnya dari yang Mbak Tirza rasakan ya dengan kita gender swapping itu apa sih sebetulnya buat apa ya bikin bias atau nyamar gitu ya. Nah, itu sebenarnya manfaatnya tuh gimana sih? Kalau manfaat sebenarnya aku merasa nggak ada manfaatnya. Hmm. Mungkin untuk pure untuk fun aja. Hmm. Tapi mungkin beberapa perempuan melakukan itu untuk safety juga mungkin bisa. Mhm, mhm. Karena mungkin ada banyak kasus juga kali ya di beberapa mungkin player atau mungkin beberapa influencer juga mungkin sempat pernah ngalamin hal serupa ya, yang mungkin kaitannya dengan wah saya merasa tidak aman karena ini ada di dunia laki-laki sehingga oke kita nyamar deh gitu kan. Tadi kan kita udah ya bicara soal ruang aman atau safer space gitu kan yang apa ya yang biasanya diperlukan gitu ya dalam dunia game belakangan ini. Nah, kira-kira ke depannya nih ada ruang aman yang diharapkan nggak mungkin yang bisa dikatakan dapat mendorong ya perempuan untuk bisa ya dikatakan menambah populasi gamer lah gitu. Gimana nih? Mbak Anggina dulu deh. Baik, kalau ini mungkin bisa dilihat dari dua sisi ya, Mm, apakah menambah populasi gamer mm, atau mm, perempuan di industri game. mm, Saya rasa kalau misalnya untuk menambah populasi gamer perempuan tuh udah banyak. Cuma kita biasanya ya kayak tadi ya, bisa berlindung di balik identitas yang seperti laki-laki. Mungkin safe space yang diharapkan dari developer tentu saja supaya tidak bisa terjadi harassment yang mm, berlaku di mm, dalam game maupun di luar game. mm, Tentu saja seperti itu. Nah, kalau untuk di industrinya sendiri, saya sebagai peneliti tentu saja berharap kami itu diberikan ruang yang lebih luas dan lebih fleksibel mm, untuk bisa meneliti di bidang game. Karena sekarang salah satu stigmanya juga kan
game itu kan buat entertainment aja, di mana sisi Ya. edukasinya. Hmm. Kalau kami diberi ruang, tentu saja kami bisa membuktikan bahwa memang ada sisi edukasi. Hmm. Tapi khusus bicara soal dunia game untuk perempuan lah ibaratnya gitu ya. Nah, cukup present nggak sih jumlah populasinya sekarang ini, Mbak Gina? Kalau untuk Mm-mm. gamer perempuan sih, saya rasa selama ini selalu banyak ya. Mm-mm. Cuma memang tidak banyak direpresent Mm-mm. secara publik kayak gitu. Kalau Mm. populasinya saya yakin mungkin tidak sedikit, pasti banyak. Pertumbuhannya lumayan nggak? Ada studi kasusnya sendiri nggak? Mungkin dari mata kuliah game programming. Eh, Kalau studi kasusnya, kebetulan kami belum Mm-mm. pernah melakukannya ya. Mm-mm. Tapi yang saya tahu kalau dari penelitian di tahun 2021, penelitian tahun 2023, itu perempuan sebagai gamer itu sebenarnya sampai dengan 40% dari populasi gamer. Tapi perempuan di industri itu jauh lebih sedikit. Jadi di bawah 30%. Oke. Nah, aku ke Tirza nih. Kira-kira Tirza dilihat ya dari Women in Game Development, mungkin kamu boleh cerita banyak gak nih soal kemarin tuh kan kamu sempat ikut acaranya kan. Nah, ini seperti apa tuh? Ya, jadi itu komunitas untuk para perempuan yang Mm-mm. bekerja di industri game. Mereka juga buat kayak channel untuk diskusi, terus mereka juga buat Mm-mm. apa ya, panduan untuk Hmm. keamanan. Contohnya kayak pulang jam seberapa lebih baik, seperti apa kayak gitu. Jadi untuk para studio juga bisa baca guide itu Oke. untuk memberikan keamanan yang terbaik buat talentnya yang perempuan. Oke, tapi kalau secara platform, kemudian gamenya yang sudah ada, juga misalnya mungkin komunitas, nah itu apakah cukup terstruktur tidak sih untuk apa ya mendukung konsumen dari segmen perempuan gitu? Om, konsumen maksudnya berarti gamers. Iya, untuk gamers perempuan Oh, ini sudah cukup terstruktur nggak sih dengan kehadiran komunitas yang ada, kemudian tadi game-game yang juga sudah ada dan platformnya. Ini seperti apa sih menurut pandangan kamu? kalau menurutku sudah sangat mendukung. Hmm. Terutama kan sebelum ada komunitas ini, gamers perempuan itu sudah banyak. Jadi dengan adanya ini, kita semakin berani untuk menunjukkan diri kalau oh kita ini main game, kita ini suka main game. Mhm. Dan teman-teman lain perempuan yang mungkin mau main game tapi takut Mhm. dikiranya nggak banyak. Jadi Mhm. oh ternyata banyak ya, aku bisa ikut main game gitu. Mhm. Mhm. Kalau menurut perspektif Mbak Anggina gimana nih Mbak Anggina? Sudah cukup terstruktur Untuk belum sih gamers, untuk segmen konsumen perempuan sendiri? Untuk konsumen perempuan sendiri, Mhm. menurut saya seperti kata Mbak Tirza ya, udah Mhm. bagus Mhm. dan bahkan banyak juga game-game yang udah terlihat jelas gitu bahwa memang dia dibuat dengan segmen pasar perempuan gitu. Mhm. Mhm. Ada Mhm. art style-nya yang mungkin cocok dimain apa lebih disukai perempuan, berarti Mhm. kan memang Mhm. konsumennya ada kayak gitu. Jadi Oke. dan itu mulai mulai banyak berkembang game. Mhm. Mhm. Dari pencapaian-pencapaian yang mungkin yang pernah kalian punya begitu ya, ada nggak sih satu pencapaian yang menunjukkan bahwa oh ternyata pengembangan game yang bisa kita katakan ditorehkan gitu oleh perempuan ini memberikan impact yang luar biasa juga loh di bidang ini gitu. Ada nggak sih? Mbak Anggina dulu boleh. Oke. Kalau dari saya mungkin lebih ke apa yang udah saya lakukan ya. Jadi kemarin itu waktu saya S3, disertasi saya itu diterima di jurnal internasional yang levelnya tinggi gitu. Oh. Kalau kita nyebutnya Q1 gitu di Mm-mm. dosen. Mm-mm. Nah, itu eh, dan saya merasa berarti kita tuh bisa gitu loh sebagai Mm. Mm. perempuan untuk Mm. teliti, menganalisis, merepresentasikan data Mm. sampai diterima oleh masyarakat internasional. Mm. Tuh. Terus yang lain juga waktu kemarin lulus di Google Play X Unity ini, Mm. Mm. itu saya termasuk salah satu top scorer untuk Oh. game Wow. developer. Itu berarti di antara berapa tuh? Berapa peserta tuh kemarin? 150-an Kemarin ya?
Ya, yang Mm-mm. lolos dapat sertifikasi ada Hmm. 155 Dan kalau Mbak nggak salah. Inggina yang top scorer ya. Ya, top 3, top scorer. Wow, keren-keren. Kalau dari Tirza sendiri gimana nih? Ada satu pencapaian mungkin yang bisa meyakinkan perempuan lain bahwa ya ternyata peran perempuan di bidang game ini juga memberikan peran yang penting loh gitu, memberikan impact yang penting. Ini seperti apa nih? Oke. Kalau aku pencapaiannya bisa ngelit Renala Games dari tahun 2023 waktu Hmm. itu. Aku jadi CEO-nya mereka, Mhm. bawa ke IGDX 2 kali, 2023 sama 2024 Mhm, kemarin, mhm. dan dipercaya sama teman-teman yang perempuan maupun yang laki-laki untuk mimpin mereka sampai hari ini. Mhm, mhm. Wah, keren 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 keren. Bicara prospek sendiri ini, prospek dari sebuah game sendiri, terutama dalam berkarir begitu ya. Ini seperti apa sih? Dengan melihat banyaknya studio-studio game yang baru dan Mhm, studio game yang kemarin kecil sekarang semakin besar, mhm, itu menunjukkan bahwa oh perkembangannya naik. Jadi mhm. kok dari pandanganku prospeknya bagus untuk kedepannya. Artinya memang cukup menjanjikan begitu ya. Iya. Dari aspek finansialnya, terus tantangannya, resikonya sendiri itu gimana tuh? Boleh cerita nggak? Kalau tantangan ya, Mhm, buat game sendiri tuh sebenarnya sudah tantangan. mhm. Dan untuk menjual gamenya, melakukan bisnis itu juga tantangannya lebih besar untuk menurutku. Oke. Tapi kalau misalnya kita berhasil buat game secara finansial dan secara nilai apa yang ingin kita sampaikan Ya. dalam game tersebut itu membuat kita itu bangga gitu. Wow, udah ada berapa apa ya sebutannya ya, gamers lah ya yang pakai game kamu nih, Tirza? Oh, aku kurang Mhm, bisa ngasih kira-kira gambaran, karena kan mhm, kita belum rilis gamenya. mhm, mhm. Karena sebelumnya kita juga ada mobile games. Oke, Tapi aku lupa berapa downloadnya. oke. Tapi yang pasti ini cukup menjanjikan lah ya, apalagi kalau misalnya dikembangkan dan diseriusi lagi begitu ya. Iya Oke, betul. ke Mbak Anggina deh boleh. Mbak Anggina, menurut Mbak Anggina sendiri prospeknya gimana nih? Seberapa menjanjikan sih? Kan Mbak Anggina juga game developer ya. Ya, kalau dari saya gamenya itu kan lebih banyak dipakai untuk penelitian ya. Mm-mm. Nah, dan kalau perkembangannya sekarang itu di Indonesia sendiri itu Mm-mm. sudah makin banyak peneliti yang mendapatkan pendanaan kayak gitu untuk Mhm. meneliti di bidang game. Mhm. Nah, jadi ke depannya tentu saja bakal makin banyak lagi dan ya makin banyak lagi game-game yang dihasilkan dari akademik kayak gitu ya, dari sisi akademis. Hmm. Ada masukan mungkin atau pesan khusus supaya ekosistem pengembangan game di tanah air ini bisa lebih inklusif nih? Mbak Anggina silakan. Tentu saja pesannya yang pasti seperti tadi ya harus dengan baik mengikuti eh, aturan yang tadi seperti yang Mbak Tirza Mhm. ceritakan itu Mhm. harus rigorously Mhm. dibaca dulu Mhm. dan Mhm. diikuti dengan baik supaya semua perempuan itu merasa bahwa memang ada posisi yang disediakan atau ada posisi yang bisa mereka masuki di industri game. Mhm. Kalau Tirza gimana Tirza? Ada pesan khusus nggak nih? Terutama mungkin buat mereka perempuan di luar sana juga nih yang belum terjun ke dunia game tapi sebetulnya tertarik begitu. Atau mungkin mereka yang sudah terjun tapi ingin berprestasi juga nih kayak kamu nih. Gimana? Pesannya sebenarnya cuma satu, jangan Mhm. takut untuk Mhm. mencoba dan terjun. Terus kalau ada kesempatan kayak sertifikasi dari Mhm. Google Unity Mhm. gitu, Mhm. diambil karena itu Mhm. kesempatan yang baik Mhm. Mhm. dan bisa pertama menambahkan skill, kedua menambahkan percaya diri kalian. Mhm. Mhm. Dan juga komunitas juga semakin luas lah ya. Iya, betul. Wah, oke. Siap. Terima kasih banyak ya wanita-wanita inspiratif kita ya yang sudah terjun di industri game. Jujur saya nggak kenal sama sekali
game itu seberapa menariknya segala macam, karena memang saya tidak saya memang dari kecil tidak dibiasakan gitu untuk main game. Tapi dengan kalian bercerita dan kalian menceritakan bahwa ternyata sangat menarik selain buat hiburan, tapi juga untuk untuk lebih ke meluapkan passion kita gitu ya, supaya dan kalian juga kan menjadi perempuan yang kita katakan inspiratif karena berprestasi begitulah di bidangnya, seperti Tirza yang seorang game developer dan akhirnya sekarang bikin studio game sendiri, dan juga Mbak Anggina yang juga sudah menjadi dosen game programming sehingga bisa menginfluence mungkin mahasiswa-mahasiswanya supaya lebih tertarik lagi dan akhirnya menghasilkan populasi gamers di tanah air yang jumlahnya jauh lebih besar gitu ya, yang tentunya secara tidak langsung berimpact nih atau memberikan dampak positif terutama terhadap perekonomian kreatif di industri game gitu untuk tanah air. Baik, terima kasih banyak Tirza dan juga Mbak Anggina. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya di lain kesempatan. Dan demikian juga pemirsa, saya Nabila Karisti pamit. Jangan lupa saksikan podcast Close Up dengan topik menarik lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Sampai jumpa. Dadah. Thank you Tirza dan Mbak Anggina. Dadah. Ya, sama-sama.